Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Raisa Hamidah, akan membahas terkait bagaimana riba dan jual beli itu berbeda. Seperti firman Allah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya, yang saya akan mencoba menjawab di sini. Bahwasanya Islam itu tidak melarang adanya kredit atau pengambilan angsuran, tetapi dengan beberapa syarat. Nah, yang pertama seperti yang sudah saya tulis di sini, bahwa pengambilan kredit itu diperbolehkan apabila barangnya halal. Jadi, yang tidak diperbolehkan mengambil secara cicilan itu adalah emas, perak, dan uang tunai. Ya, emas, perak, dan uang dengan uang itu harus ditukar pada saat itu juga dengan jumlah, dengan waktu yang sama. Tidak boleh diangsur atau dicicil. Yang kedua, selain emas, perak, dan uang itu boleh dicicil, ya, asalkan harga ditentukan pada saat akad. Ya, jadi tidak boleh seperti yang kita tahu, apabila dibayar lunas sebuah motor itu 10 juta, apabila diangsur 1 tahun 11 juta, 2 tahun 12 juta. Nah, itu tidak ada harga di akad awal. Nah, terus bagaimana yang dimaksud ditetapkan akad harga di awal? Itu harga dibayar secara cash, lunas ataupun dicicil, itu harganya sama. Keuntungannya didapat dari mana? Dari margin atau profit. Ya, tidak boleh ada perbedaan saat pembayaran itu cash maupun kredit. Nah, yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu adalah kepemilikan sempurna. Jadi, hati-hati jika Anda mengambil angsuran motor atau mobil itu di dealer karena menggunakan sistem leasing yang dealer itu belum memiliki secara sempurna, ya. Jadi uangnya itu masih berhutang juga kepada bank, sehingga Anda membeli dari dealer itu selain menerapkan bunga yang haram, Anda membayar kepada dealer dan juga kepada bank, double bunganya, ya. Jadi barangnya diperbolehkan untuk diambil kredit, harganya sudah ditetapkan di awal, baik cash maupun secara cicilan, dan merupakan kepemilikan sempurna. Jadi barangnya sudah dimiliki secara sempurna, baru boleh dibeli dengan cicilan. Kemudian yang keempat, transaksi harus dipastikan bahwa tukar-menukar itu uang dengan barang. Ya, tidak boleh uang dengan uang. Contohnya apa? Saat kita membeli mobil, ya, kemudian kita pinjam kepada bank. Nah, antara kita dan bank itu adalah uang dengan uang. Jadi bank memberikan kita pinjaman 100 juta, kemudian kita mengembalikan 100 juta disertai dengan bunga. Itu tidak boleh, karena uang dengan uang. Nah, jadi pastikan bahwa transaksi yang kita lakukan itu adalah uang dengan barang. Nah, baru boleh dicicil. Jadi kita beli kepada pemilik motor, ya, misalnya motor second, miliknya sempurna, ada barang motornya, kita beli dengan harga yang sudah disepakati, kemudian kita cicil. Nah, dan yang kelima, harus siap dengan segala resiko. Itulah yang membedakan jual beli dan riba. Riba atau bunga itu bebas akan resiko. Misal dalam praktek bunga atau riba, pemilik dana meminjamkan uangnya. Apapun yang terjadi kepada nasabah atau peminjam uang, ya, misalnya kerugian ataupun ditimpa musibah, maka sang pemilik dana ini bebas akan resiko. Ya, berapapun harus dikembalikan plus bunga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, bahwa kedua belah pihak, baik si peminjam dana maupun pemilik dana, harus sama-sama mengalami dan siap menerima resiko seperti jual beli. Jadi sebagai penjual maka harus siap jika ada kerugian, ya, barang tidak laku ataupun laba profit yang didapatkan kecil, ya. Begitu juga dengan nasabah atau yang sebagai nasabah pemilik peminjam dana itu juga mengalami resiko. Jadi kedua pihak ini harus adil dan sama-sama harus siap akan resiko
demi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi high risk, high return. Jadi return dan risk harus sama-sama siap ditanggung oleh kedua belah pihak. Itu tadi saya jelaskan terkait 5 syarat bagaimana kredit atau angsuran itu diperbolehkan di dalam Islam. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan contoh kasus untuk menjelaskan bagaimana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.